Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada waktu duha ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis hall ini sebagaimana tahun-tahun yang lalu dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga tahun-tahun yang akan datang kita bisa istiqomah untuk hadir di majlis ini maupun majlis yang lain, panjang usia, sehat wal afiah fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kumpul-kumpul begini itu sebetulnya inti daripada ajaran Islam. Islam itu paling suka sama kumpul. Jadi Allah tuh paling suka sama kumpul, jamaah. Karena itu dikatakan yadullah alal jamaah. Pertolongannya Allah itu bersama orang-orang yang mau kumpul. Golongan yang semakin banyak. Semakin banyak kumpulnya dalam kebaikan, maka rahmatnya juga semakin besar. Karena itu kalau ditanya masjid A sama masjid B sama-sama sholat, yang paling banyak pahalanya yang mana? Fuqaha ngukurnya dari jumlah jamaahnya. Yang jamaahnya lebih banyak itu pahalanya lebih banyak. Masalah hakikatnya yang tahu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dikatakan oleh Imam Ghazali, barang siapa sudah wukuf di Arafah, sebab di alam dunia ini tidak ada perkumpulan yang lebih besar dari kumpulnya orang yang wukuf di padang Arafah. Lebih dari 2 juta orang duduk bareng di waktu yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan teriakan yang sama, semuanya teriak intinya ya Allah, ya Allah, ya Allah, mengaku banyak dosa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, tidak ada dosa yang lebih besar yang melebihi orang yang wukuf di Arafah kemudian kok merasa dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyatakan demikian. Kenapa? Sebab sudah kumpul bersama, di situ rahmatnya Allah turun, dan orang yang ikut kumpul otomatis dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah mensyariatkan umat Islam untuk sholat berjamaah. Sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah hukumnya adalah wajib, sehingga kalau tidak jamaah berdosa. Itu sebagian ulama. Kemudian sebagian ulama mengartikan sholat berjamaah wajib, artinya wajib di satu desa, di masjidnya harus ada sholat jamaah. Fardul kifayah. Kalau sampai satu tempat ada masjid gak ada yang jamaah, satu desa dosa semua. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah kita untuk sholat berjamaah sangat-sangat dianjurkan. Kemudian dalam satu hari ada waktu 5 untuk sholat berjamaah. Dalam satu minggu Allah memberi kewajiban sholat Jum'ah, namanya aja Jum'ah, dikumpulkan. Kita disuruh kumpul untuk sholat berjamaah. Karena sudah kumpul bareng-bareng, Allah bermurah. Sholat yang tadinya 4 rakaat didiskon sama Allah, dijadikan 2 rakaat. Itu sebagai simbol rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hitungan setahun sekali kita sangat-sangat disunahkan untuk kumpul dalam sholat Id, sholat hari raya. Wanita-wanita bahkan yang berhalangan disuruh datang ke lapangan tempat sholat Id, bukan masuk ke dalam masjid. Di luar masjid, di lapangan ikut sholat. Untuk apa? Biar juga dapat ampunan
yang didapatkan oleh orang-orang yang mau kumpul. Makan pun Allah syariatkan, jangan makan sendiri. Rasul menganjurkan makan itu minimal berdua, berjamaah. Semakin banyak jamaah makannya, semakin besar barokahnya. Kemudian kalau kita lihat, kita dianjurkan terus berjamaah, berjamaah, berjamaah. Kenapa? Sebab kita pun dalam Al-Quran tiap hari sholat kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sungguh hanya kepadamulah kami beribadah, kami mengabdi, kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Padahal yang sholat itu, yang doa ya kita sendiri. Kenapa menggunakan bentuk jamak? Kami beribadah, kami menyembah. Di situ ada isyarat orang yang mau ibadah dianjurkan ibadahnya berjamaah. Rasul pun mengajarkan habis sholat zikir, jangan zikir sendiri. Makanya Rasul mengajak bersama-sama, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dahulu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan, kami para sahabat bisa tahu kalau sholat itu udah selesai, tertinggal berjamaah dari mana? Dari suara takbir yang keras, zikir yang keras, dari jamaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kumpul-kumpul berjamaah seperti ini, maka derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah melihatnya bukan orang tersebut sendiri, tapi yang dilihat sama Allah kumpulannya. Dan jamaah ini menimbulkan barokah. Dalam suatu peristiwa, dalam sebuah peperangan, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan kehabisan makanan. Banyak sudah sahabat bisa makan. Akhirnya Rasul perintahkan, siapa yang masih punya bekal, silahkan bekalnya dikumpulkan. Dan bekalnya sahabat bukan roti, bekalnya adalah kurma. Maka yang punya satu kurma dimasukkan dalam karung yang udah disiapkan. Yang punya 2 kurma dimasukkan dalam karung yang udah disiapkan. Yang punya 10 kurma dimasukkan dalam karung yang udah disiapkan. Setelah semuanya terkumpul, Rasul katakan pada para sahabat, silahkan kalian ambil sepuasnya. Bil makna demikian. Maka sahabat mengambil yang tadinya 1 kurma, mengambil secawuk, 2 cawuk, 3 cawuk, terserah. Hasilnya seluruh pasukan perang ngambil kurma sebanyak-banyaknya, dan kurma di karung itu masih tetap seperti semula. Kenapa? Karena dikumpulkan makanan yang berjamaah pun jadi diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menerima tamu di rumahnya. Makanan yang disiapkan sendiri, kemudian ada tamu dimakan bersama-sama dengan tamu. Sayyidina Abu Bakar melihat bahwasannya makanan itu tumbuh, jadi nggak habis-habis, keluar terus. Karena apa? Makanannya untuk berjamaah, jadinya berkah. Punya harta, kita diperintahkan Allah, pengen hartanya barokah, gunakan hartanya untuk jamaah, dibagi-bagikan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada siapapun yang kita inginkan. Maka Rasul menjanjikan Allah akan memberi rezeki sesuai dengan besarnya hajat, kebutuhan, semangat seseorang. Kalau semangat kita untuk jamaah, untuk orang banyak, semakin besar jamaah yang akan kita beri, orang yang akan kita beri, maka rezeki kita juga akan semakin besar. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita anggap perkumpulan ini tidak ada manfaatnya. Jangan kita anggap perkumpulan ini cuman duduk, yang dibaca ya sama, manakibnya yaitu zikirnya dari dahulu ya la ilaha illallah, ceramahnya paling ya begini-begini. Tapi yang kita cari bukan ceramahnya, bukan zikirnya itu, tetapi keberkahan yang Allah turunkan dalam jamaah. Apalagi ini jamaahnya adalah jamaah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan duduk di sini nggak usah zikir saja, asalkan niatnya betul-betul untuk mengingat Allah, berarti hatinya telah berzikir. Di situ udah ada jaminan mereka yang duduk seperti ini di akhir majelis, malaikat mengumumkan, pulanglah kalian semua, ankumu maghfuran lakum, dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kita amal soleh, niatnya apa? Mau cari surga, pengen surga, tapi niat utama tentunya bukan surga. Karena surga itu besar tapi masih kecil.
ada yang jauh lebih besar dan tidak bisa dibandingkan dengan surga, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang kumpul dengan Nabi. Sebelum di surga kita pengen di dunia ini bisa kumpul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen kita mimpi ketemu Rasul, kita pengen didatangi oleh Rasul. Nanti di akhirat ada yang lebih besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu penciptanya Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di surga kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sembarang orang yang bisa lihat Allah. Ini kenikmatan yang paling tinggi, dan hanya orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang nanti diizinkan melihat Allah. Ibarat pengantin, seorang wanita tidak akan membuka cadarnya, tidak akan memperlihatkan wajahnya, tidak akan memperlihatkan tubuhnya kecuali kepada orang yang halal untuknya, dan Allah tidak akan memperlihatkan dirinya kecuali kepada manusia-manusia yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia yang matanya dipilih Allah, manusia-manusia yang ruhnya dipilih Allah. Siapa manusia-manusia tersebut? Manusia yang dicintai oleh Allah. Semua orang mengaku cinta kepada Allah. Yang jadi masalah, Allah cinta sama dia atau tidak. Kita sering mengakui seseorang, ternyata cinta kita bertepuk sebelah tangan, cinta kita ditolak. Akhirnya kita capek, nggak dapat apa-apa, kehabisan dana, tenaga, pikiran, hati, dan lain sebagainya. Kalau kita mencintai Allah, maka berusahalah agar kita dicintai Allah. Seseorang yang udah dicintai Allah, hidupnya nikmat luar biasa. Tadi ketika saya duduk di sini, disebutkan manaqib keramatnya Habib Ja'far Shadiq Al-Idrus, saya katakan kepada Allah, ya Allah, saya pengen dikirimkan mendung, bukti keramatnya. Dan sekarang pun mendung datang, padahal tadi panasnya luar biasa. Walaupun mendungnya mungkin cuman ada di atas sini dan cuman sebentar, saya pengen bukti karomah beliau yang belum ditulis di manaqib, biar tahun depan ada di manaqibnya, dan Allah wujudkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau saya berdusta, maka saat ini pula saya akan mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, sebentar atau lama? Sebentar. Jadi kalau Al-Idrus dia begini nih. Ini yang dimanakibi Al-Idrus, yang minta Al-Idrus, yang baca manakibnya Al-Idrus, memang ini Al-Idrus betul nih ya. Tadi yang buka juga Al-Idrus, ini Asgaf dan yang lain sebagainya nggak kebagian ya. Nggak apa-apa, Asgaf soalnya bapak. Jadi kalau bapak itu lihat anaknya sukses kan seneng gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya lihat panas tadi, panasnya luar biasa. Sesuatu yang mustahil kalau tiba-tiba ada mendung. Saya nggak tahu kondisi langit. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen ditunjukkan keramatnya Habib ini, kirimkan mendung. Nanti kalau mintanya hujan kan lebih ngeri. Masa hujannya cuma di sini, jenengan yang repot. Mendung saja, dan Allah langsung buktikan. Bukan saya nggak percaya, saya sangat percaya. Tapi biar mantep ya, biar mantep. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam minta bukti kepada Allah. Apakah kamu tidak percaya kepadaku? Saya percaya ya Allah, tapi biar hati saya semakin mantep. Adanya bukti-bukti itu tidak mengurangi kepercayaan dan tidak menambah kepercayaan, tetapi membuat kita semakin mantap kepada orang yang kita yakini dan kita percayai. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapa orang-orang yang dipilih Allah? Siapa orang-orang yang dicintai Allah? Enak kalau jadi orang sudah dicintai. Orang yang sudah dicintai, kita tahu kalau ada orang sudah jatuh cinta, maka dia buta mata. Walaupun yang dicintai ini berbuat salah seperti apapun, dikasih tahu orang ini begini loh, orang ini nggak benar, dia katakan, udah kamu jangan fitnah, udah kamu jangan ngada-ngada, pokoknya saya seneng sama dia orang yang baik. Yang dilihat cuman baiknya saja, buruknya tidak kelihatan. Itu baru manusia yang jatuh cinta. Sedangkan Allah Ta'ala Al-Wadud, Allah yang maha mencintai, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha mengasihi, Allah yang maha menyayangi. Seorang ibu kalau udah cinta sama anaknya, kita bisa lihat bagaimana cinta ibu itu diwujudkan. Tidak ada yang bisa menyayangi. Bapak belum bisa mencintai anak seperti ibu. Kalau ibu sudah pernah bertaruh nyawa
demi anaknya ketika melahirkan. Kalau bapak belum terbukti bertaruh nyawa untuk anaknya, ibu siap nyawanya ditukar asal anaknya lahir. Kalau bapak belum tentu mau mendampingi istrinya sekalipun yang melahirkan, berjuang meregang nyawa. Ibu ini cintanya luar biasa. Nah, cinta ibu ini kecil jika dibandingkan dengan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibandingkan. Kalau ibu saja begitu ketika mencintai anaknya, lalu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah akan menutup, tidak akan melihat keburukan-keburukan orang yang dia cintai. Allah akan bersihkan kesalahan-kesalahan orang yang dia cintai. Ciri-ciri orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang penuh dengan sifat kasih sayang. Karena itu Rasul menyatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di muka bumi, yang di langit, malaikat, anbiya, mursalin, dan siapapun yang di langit akan menyayangi kalian semua. Jika orang ini telah disayangi karena dia menyayangi, maka orang tersebut aibnya tidak mungkin bisa dibongkar, keburukannya tidak mungkin bisa diotak-atik oleh siapapun. Kenapa? Ciri orang yang menyayangi, yang dicintai Allah, dia mencintai yang lain. Dan ciri orang yang mencintai muslim yang lain, dia suka menutup keburukan muslim yang lain. Dia tidak suka membongkar-bongkar keburukan muslim yang lain. Karena itulah Allah janjikan, man satara aurata akhi, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Dijamin, siapa yang udah ditutup aibnya oleh Allah tidak mungkin bisa dibuka oleh siapapun. Anda keluarkan uang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, kirim semua manusia untuk membongkar aibnya, dan fakta aibnya terbongkar, terbukti aibnya ada, semua orang dikasih tahu, tetap kalau Allah sudah nutup tidak akan terbongkar. Bagaimana tidak akan terbongkar, Habib? Kan sudah jelas aibnya. Allah akan jadikan orang tidak percaya, Allah akan jadikan orang memaklumi. Oh nggak apa-apa, oh nggak jadi masalah, oh ini, walaupun dibongkar orang tetap menerimanya baik. Kenapa? Karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menutupi aib. Sedangkan sebaliknya, seseorang yang suka membongkar aib orang lain, Allah janjikan Allah akan bongkar aibnya di dunia dan akhirat. Kalau udah judulnya Allah yang membongkar, kita keluarkan uang sebanyak apapun, kita siapkan manusia yang memuji kita sebanyak apapun, maka pasti aib kita akan terbongkar. Karena yang membongkar adalah Zat yang maha kuasa untuk membongkar, tidak mungkin bisa ditutupi. Karena itu kita takut kalau aib-aib kita terbongkar di dunia, takut aib kita terbongkar di akhirat. Caranya mudah, jadilah kita orang yang dicintai Allah dengan menutup aib-aib orang lain, menyayangi orang lain. Hadirin, sifat kasih sayang inilah yang menimbulkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jaza alal jinsil amal, balasan dari Allah sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita ini sukanya menolong, kita akan ditolong. Kita suka memberi, kita akan diberi. Kalau kita suka menyayang, kita akan disayang. Karena itulah dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, dalam hadis qudsi Allah mewahyukan, wajabat mahabbati, pasti mendapatkan cintaku, pasti mendapatkan cintaku untuk orang-orang mutahabbina fi, orang-orang yang saling mencintai di jalanku, orang-orang yang saling berkunjung karena aku, dan orang-orang yang duduk karena aku. Dan inilah gambaran majelis kita. Kita duduk di sini karena cinta kepada Allah. Kita duduk di sini karena kita pengen saling berkunjung di jalan Allah. Kita duduk di sini karena kita ini saling punya rasa yang pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam sebuah hadis, ada seseorang, Rasul bersabda, orang ini pergi dari satu kota menuju kota yang lain. Di tengah jalan dihadang oleh seseorang, kemudian ditanya, kamu mau kemana? Saya mau ke sono. Ngapain ke sono? Urusan duit. Apakah karena uang? Karena bisnis? Bukan. Lantas urusan apa? Saya punya saudara di sana, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kangen kepadanya, saya cinta kepadanya. Ditanya lagi oleh orang tersebut, betul, bukan karena urusan uang? Bukan. Urusannya apa? Cinta dia. Kabar gembira, sungguh saya ini bukan manusia, saya malaikat yang diperintahkan Allah menjelma jadi manusia.
khusus hanya untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Jika umat terdahulu Allah kirimkan malaikat, lalu bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia, dan ketika malaikat menjelma menjadi manusia, malaikat tidak mungkin menyerupai wanita, malaikat selalu dalam wujud seorang pria. Sebaliknya, lawan malaikat syaitan, setan juga punya kemampuan untuk menjelma menjadi manusia. Karena itu di zaman ini banyak manusia-manusia yang kesetanan, dan juga banyak setan-setan yang menjadi manusia. Kita ini manusia yang dalam diri kita banyak setan. Kalau setan ini menguasai diri kita, maka dikatakan kita manusia yang kesetanan. Di samping itu ada setan beneran yang menjelma menjadi manusia. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita pergi ke tempat-tempat yang mulia seperti Mekah, Madinah dan seterusnya, maka diharuskan prasangka baik. Kenapa? Karena di sana banyak sekali malaikat-malaikat yang menjelma menjadi manusia. Jangan sampai kita punya prasangka buruk kepada siapapun manusia yang ada di sana. Sebaliknya, kita pun juga harus berhati-hati terhadap manusia-manusia yang pandai menyampaikan ceramah, pandai mengajar, tetapi tidak jelas sanad keilmuannya. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah setan yang benar-benar menjelma menjadi manusia. Dikatakan seorang waliullah, beliau ini punya pesantren, kemudian pesantrennya ini bagus, orang soleh ini derajatnya semakin tinggi di sisi Allah. Maka datang satu murid belajar kepada dia. Murid ini belajar dalam waktu berapa hari bisa mengalahkan murid-murid yang lain. Oleh orang soleh akhirnya dijadikan sebagai pengawal khususnya, yang bawakan sandal, yang ngambilkan air wudhu, dan seterusnya dan seterusnya. Suatu malam orang soleh ini mengatakan pada murid kesayangannya, kamu ikut saya di perbatasan kota mau ketemu sahabat saya dari luar kota. Akhirnya ikut, membawakan bekal. Sampai di perbatasan di luar kota, temennya yang satu ini kaget, loh ini sahabat saya kok bawa temen. Ketika lihat temennya, langsung ambil batu dilempar, ikhla ya lain, hei yang terkutuk, nyingkir kamu. Langsung manusia murid tadi hilang. Saat itulah sang guru orang soleh berkata pada temannya, lu kenapa kamu lempar murid saya? Dikatakan oleh temannya, nah itu kan setan jelma jadi manusia, saya lihat makanya saya lempar biar hilang. Kata orang soleh, aku wis roh ket bien, saya udah tahu kalau itu setan, makanya saya suruh megangkan sandal saya suruh ambil air, suruh bantu-bantu saya. Setannya saya perbudak. Lah kalau orang soleh bisa begitu, setannya diperbudak. Lah kalau kita diperbudak oleh setan, naudzubillah min dzalik. Ini salah satu bukti setan itu bisa jadi santri, setan itu bisa masuk di pengajian, setan itu bisa masuk di pesantren, setan itu bisa masuk ke dalam masjid, setan bisa masuk ke dalam diri kita, menjelma jadi manusia. Makanya di akhir zaman ini banyak aliran-aliran yang membingungkan, aliran-aliran yang buat orang pusing, aliran-aliran yang aneh, aliran-aliran yang menyimpang. Makanya cirinya cukup gampang, kita ikuti saja jalan yang udah lurus ini, yang udah ada sejak zaman dahulu kala, gak usah noleh kepada yang baru-baru ABC seindah apapun, karena setan itu pandai menghias yang buruk menjadi indah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ada yang berkata, Habib itu kan dongeng, itu kan cerita, itu kisah wali. Kita ini diajarkan suruh pakai hadis Nabi. Lah ini ciri-ciri aliran yang rodok nggak bener, semuanya minta hadis yang sahih. Kalau para ulama terdahulu, mereka itu hikmah dari manapun diambil. Mereka orang yang paham hadis, mereka paham Al-Quran, tapi dari manapun ada ilmu diambil. Walaupun hadis yang dhaif, bahkan mereka menyampaikan hadis ini dhaif. Hadis dhaif sehubungan dengan fadilah amal, itu dianjurkan untuk diamalkan. Tetapi akan saya buktikan, setan bisa menjelma menjadi manusia. Yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia Abu Hurairah yang mendapatkan keistimewaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu setiap kali mau tidur, beliau istighfar sebanyak 1000 kali. Tidak tidur kecuali sudah istighfar 1000 kali, karena beliau merasa punya banyak dosa. Dahulu belum ada tasbih,
Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu membuat talinya diikat satu bundelan, jumlah bundelannya itu ada 1000, dijadikan tasbih, sebelum tidur dibaca sampai habis 1000 kali. Dikatakan Abu Hurairah karena beliau kalau kemana-mana suka bawa anak kucing, maka Rasul manggil, ya Abahir, wahai bapaknya kucing. Abu Hurairah mengatakan, nama yang diberikan Rasul ini lebih kusukai dari namaku sendiri. Makanya yang terkenal beliau mengatakan, aku Abu Hurairah, karena ini yang ngasih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita dikasih kiai julukan bapak kucing, mungkin kita marah. Tapi sahabat dapat nama dari Rasulullah, itu sebuah kemuliaan, disandang terus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu malam diperintahkan Rasul menjaga Baitul Mal. Ternyata datang pencurinya ditangkap, pencurinya mengibah, memelas, mohon dibebaskan. Maka dibebaskan oleh Abu Hurairah. Rasul paginya nanya, bagaimana semalam Abu Hurairah kamu jaga Baitul Mal? Maka dijawab, ada pencuri masuk ya Rasulullah. Sekarang mana pencurinya? Saya bebaskan ya Rasulullah. Kenapa kamu bebaskan? Dia beralasan mencuri karena kebutuhan bla 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 bla. Maka Rasul mengatakan, nanti malam dia akan datang lagi. Jadi Rasul udah ngerti itu malingnya mau datang lagi. Nanti malam dia akan datang lagi. Maka Abu Hurairah berjaga beneran. Malam itu datang lagi. Maka ditangkap lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Memelas lagi, nggak tega Abu Hurairah karena hatinya penuh kasih sayang. Toh barangnya selamat, nggak ada yang hilang. Dibebaskan lagi. Besoknya Rasul nanya lagi, bagaimana semalam? Datang nggak? Datang ya Rasulullah. Terus mana? Saya bebaskan ya Rasulullah. Kenapa? Ya dia beralasan karena butuh untuk anaknya dan lain sebagainya. Rasul mengatakan nanti malam dia akan datang lagi. Maka malam yang ketiga datang benar, Abu Hurairah berjanji tidak akan saya lepaskan, alasannya apapun. Dipegang, ditangkap oleh Abu Hurairah, tidak akan dilepaskan. Maka pencuri ini berkata, tolong bebaskan saya, nanti kamu saya ajari satu ilmu yang kamu belum tahu. Karena Abu Hurairah ini hidupnya gemar mencari ilmu. Beliau belum menikah waktu itu, beliau tinggal bersama Rasul. Pengennya cuman apa? Cari duit dia tidak, pengen cuman ngabdi sama Rasulullah, mengambil ilmu Rasul sebanyak mungkin. Makanya Abu Hurairah itu haditsnya paling banyak, mengalahkan Sayyidina Ali, mengalahkan Sayyidina Umar, mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Jangan heran, kenapa? Sayyidina Ali punya tugas tersendiri, tugasnya jihad, tugasnya ke Yaman. Sayyidina Abu Bakar bisnis ke pasar, Sayyidina Umar ke pasar. Lah Abu Hurairah ini yang membantu Rasul tiap hari bersama Rasulullah. Ya pantas kalau apalannya lebih banyak. Dan ingat sahabat Nabi itu kalau ada yang apal lebih banyak nggak meri, justru alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Yang tugas nyampaikan ucapan Nabi dia, bukan saya. Jadi kalau ada yang keliru-keliru yang nanggung dia, bukan saya. Seperti itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib memang Madinatul Ilm itu adalah pintunya ilmu. Rasulullah Madinatul Ilm wa Ali babuha. Ali memang pintunya, tetapi secara zahir hafalan haditsnya banyak Abu Hurairah. Kalau ilmunya tentu lebih banyak Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu. Dikasih tahu, kalau nanti kamu bebaskan saya ajari satu ilmu. Maka Abu Hurairah mengatakan, iya udah kamu saya bebaskan. Mana ilmunya? Orang tersebut berkata, kalau kamu mau tidur, bacalah ayat kursi, maka setan tidak akan mendatangimu sampai pagi hari. Paginya ketemu Rasul SAW. Rasul nanya, bagaimana perihal tamumu semalam? Coba santunnya Nabi Muhammad SAW. Maling dibilang tamu, pencuri dibilang tamu. Bagaimana tamumu semalam? Maka dikatakan, ya Rasulullah saya tangkap, terus saya bebaskan. Kenapa dibebaskan? Ngajari saya satu ilmu ya Rasulullah. Apa yang diajarkan? Katanya kalau mau tidur suruh baca ayat kursi. Ya suruh baca ayat kursi. Nanti nggak diganggu setan sampai pagi hari. Rasul pun mesem tersenyum. Tahukah kamu siapa dia? Innahu lakadzub. Sungguh yang jadi tamumu 3 hari itulah pendusta yang sangat besar. Gembongnya pendusta, yaitu setan itu sendiri. 3 kali yang nyambangi kamu maling itu setan. Bener-bener setan jelma jadi manusia. Innahu lakadzub. Tetapi tadi malam sodako, dia benar-benar jujur ngajari kamu. Itu yang disampaikan benar ilmunya. Kalau mau tidur baca ayat kursi, dia setan ini
nggak bisa mendatangi kamu sampai pagi hari. Lah inilah bedanya setan kalau ketemu orang soleh dengan setan kalau ketemu kita. Kalau setan ketemu kita, kitanya jadi kesetanan. Kalau setan ketemu orang soleh, solehnya nular ke setan, sehingga setannya mau dusta pun nggak bisa, padahal dia rajanya pendusta. Bisanya akhirnya ngomong jujur di hadapan orang soleh. Setan tidak bisa berdusta. Makanya kalau kita di hadapan orang soleh masih berdusta, berarti kita ngungkuli setan. Setannya ngerahi. Kata setan, awakku dewe selawani ngapusi. Nah ini kok kita masih berani berdusta di depannya orang soleh, berarti kita ngungkuli setan. Di sini juga ada pelajaran. Ilmu itu datangnya dari siapapun selama betul sesuai syariat, sesuai Al-Quran, sesuai hadis, maka ambil ilmunya. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Seirama dengan ucapan Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, unzur maqal wala tanzur man qal. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ngomong dari tadi belum ambekan. 30 menit nggak pakai ambekan, repot juga. Ya, insya Allah jam 11 selesai ya. Ya, tadi saya bicara jam 10 lewat 10. Sekarang 10.41. Jadi saya udah ngomong 31 menit. Jenengan kroso nggak kroso, saya kroso di sini. Ya, udah 31 menit. Nah, ini setan bisa jelma jadi manusia, kan ngeri. Makanya kita disuruh baca wirid. Thariqah alawiyah, apa itu? Wa hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika ditanya apa itu thariqah alawiyah, jalannya anak cucu Nabi. Thariqah itu artinya jalan. Anak cucu Nabi itu jalannya ke Allah bagaimana toh? Kita ini hidup kan berjalan. Jenengan mau tidur, jenengan mau duduk, jenengan mau ngapain, sebetulnya jalan. Karena umur kita terus jalan. Kita lagi jalan. Jalannya kemana? Ke akhirat. Jalannya ke akhirat. Lah anak cucu Nabi ini jalan ke akhiratnya bagaimana? Wahaya a'malun khalat an syawaibin. Anak cucu Nabi itu mereka orang-orang yang luar biasa amalnya, tetapi mereka bukan sekedar amal, karena amalnya khalat an syawaibin. Amalnya itu kosong, bersih dari segala kotoran, campuran-campuran yang masuk ke dalam hati. Gak ada riya, gak ada ujub, gak ada sum'ah, gak ada sombong, gak ada apapun. Yang ada hanya lillahi ta'ala, tidak ada yang lain. Itulah amalan anak cucu Nabi. Makanya kalau kita lihat sejarah para habaib, gak ada habib yang sedikit amal. Habib itu banyak amal. Jangan lihat saya, ini habib yang amalnya baru sedikit, atau mungkin gak punya amal. Tapi kalau mau lihat habib yang benar, lihat itu Sadah Alawiyin, lihat itu Wali Songo, itu para habaib semuanya. Itu amalnya luar biasa. Khalat an syawaibin. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu, keponakan dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir merupakan guru dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi merupakan ayah dari Sahibul Maulid Simtud Durar, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Artinya Habib Muhammad bin Husain sezaman dengan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sezaman dengan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Berarti Habib Ali juga sezaman, meskipun saat itu Habib Ali masih kecil. Berarti kurun waktu hidupnya sekitar 150 tahun yang lalu. Belum lama, baru 150 tahun yang lalu. Kakek saya meninggal umur 92 tahun. Berarti di zaman ayahnya kakek saya, Mbah Buyut saya, di zaman itu belum lama, 2 periode yang lalu di atas saya. Di Hadramut sana, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, suatu hari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir lagi baca Al-Quran. Karena salah satu wiridnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu tiap malam baca Al-Quran 10 juz. Itu wirid ringannya. Wirid beliau sangat banyak. Beliau setiap hari itu baca la ilaha illallah 25.000 kali, ya Allahu ya Allah 25.000 kali, sholawat 25.000 kali, dan banyak lagi wirid-wirid yang lain. Nah ketika baca Al-Quran 10 juz, kok lihat rumahnya ponakannya yaitu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kelihatan tersingkap, kok rumahnya ini jadi tinggi sekali. Terus kelihatan dalamnya ruang tamunya itu jadi lebih tinggi dibandingkan ruangan yang lain. Maka nanya sama apa namanya ponakannya tersebut, wahai Abdullah bin Umar, saya ini melihat rumahmu
dalam riwayat dalam sebuah mimpi, kok rumahmu ini lebih tinggi dibandingkan rumah orang yang lain? Maka dijawab, paman, mungkin begini paman, rumah ini waktu saya bangun, selesai saya bangun, saya setiap ruangan masuk, sholat sunnah 2 rakaat di situ, dalam 2 rakaat sholat sunnah ini saya hatamkan Al-Quran. Setiap ruangan hatam Al-Quran. Lah khusus ruang tamu, saya sholatnya 2 kali 40 rakaat. Artinya 2 kali itu hatam Quran, saya hatamkan Al-Quran 40 kali, semuanya di dalam sholat. Coba lihat amalnya, demi menghormati tamunya, ruang tamunya itu dibacakan Al-Quran 40 kali hatam, dan itu dalam sholat. Kalau kita, ruang tamu kita kasih rokok sebanyak mungkin, ya kita kasih TV sebanyak mungkin. Orang dulu tuh kalau bangun rumah, ruhnya yang diisi. Makanya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ketika mereka itu buat di rumahnya musola, panggil Rasulullah, ya Rasulullah tolong berkati rumah saya, main ke rumah saya. Kemudian sholat, di Sahih Bukhari disebutkan, di mana kamu pengen saya sholat? Di sini ya Rasulullah. Rasulullah sholat sunnah berjamaah, sahabat di belakangnya. Dan itulah salah satu syariat sholat duha. Selesai sholat, sahabat pun menghidangkan makanan pada Rasulullah. Di situ jadi syariat, santri kalau ngundang kiai jangan kosongan, diundang ya dikasih makan. Jangan bilang, wah kiainya biar ikhlas lillahi ta'ala. Kiainya ikhlas lillahi ta'ala, jenengan yang tidak ikhlas lillahi ta'ala, yang tidak punya adab. Kita nggak punya adab kalau ngundang orang soleh, tidak nyuguhi sesuatu, minimal dikasih air minum, entah itu teh, entah itu kopi, ada sesuatu yang disuguhkan. Ta'asi, kita ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, sholat sunnah 2 rakaat, khatam Al-Quran. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf dalam 1 hari khatam Al-Quran sebanyak 8 kali. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi akhir zaman saja sholat rawehnya 20 rakaat 10 juz, sehingga 3 hari sekali khatam Al-Quran. Saya mencoba kemarin di Solo ngimami terawih di rumah saya, baru 2 juz saja udah capeknya luar biasa. 2 juz, bayangkan kalau 10 juz, 10 juz tiap hari. Saya nyoba 2 juz, itu capeknya luar biasa. 2 jam baru selesai. Lah kalau 10 juz berarti 2 kali 5 10 jam. Lah kalau 10 jam, adzan isya jam 7. Ya jam 7 itu berarti pukul berapa? 19 ditambah berapa tadi? 10 berarti berapa? 29, jam 5 subuh. Kalau saya yang jadi imam jam 5 subuh baru selesai. Lah bagaimana Habib Ali itu bisa berkah waktunya? 10 juz tapi kok berkah, waktunya berkah. Yang saya heran, makmumnya kok ya ada, dan makmumnya semangat. Sekarang ini jangankan makmumnya, cari imamnya aja kita nggak ketemu. Cari imamnya susah. A'malun khalat an syawaibin, ilmunya luar biasa. Wa akhlaknya luar biasa. Bagaimana akhlaknya orang-orang soleh terdahulu? Coba bayangkan, satu Habib, dikatakan oleh Habib Alwi Al-Idrus dalam kalamnya, di zamannya Habib Ali sana ada satu Habib orang soleh. Beliau itu biasa mandi pakai, dulu kan ciduk gayung nggak ada gitu ya, jadi adanya seperti teko. Lah teko ini yang digunakan untuk jadi gayungnya. Nah kebetulan malam hari itu beliau mau mandi, pembantunya itu lupa, tekonya itu diisi marok, sayur, kuah, sop masih panas. Ini Habibnya dengan santai ambil, kemudian digebyurkan biur. Bisa kita bayangkan, digebyurkan biur, ini panas. Kira-kira anjrit atau enggak anjrit? Kalau kita langsung membantu, kita panggil atau enggak panggil? Panggil, pasti marah-marah. Kamu nih enggak punya akal nih ya, blon, gila kamu, mau bunuh saya. Itu kalau kita. Al-ina yarsyah bima fih. Ya, yang namanya wadah akan merembeskan apa yang di dalamnya. Karena dalam kita kotor ya keluarnya kotor. Kalau dalam kita bersih, keluarnya yang bersih. Lah Habib ini emas, dia keluarnya emas. Gebyur nih air panas, luka, melupuh. Tapi diam, nggak ngomong sama pembantunya. Pembantunya pagi-pagi lihat, loh, lah kok ini sudah kosong. Jangan-jangan dibuat mandi Habibnya nih semalam ini. Maka datang ke Habibnya, Bib, tolong maafkan saya Bib, saya lupa ngasih tahu Bib, tolong maafkan saya. Habibnya, labas, orang masalah, orang bobo, ojo bingung, tenang aja, udah nggak usah dipikirin. Masih ada orang seperti ini, wangel, wadah tapi wangel. Ini akhlak.
Orang-orang soleh terdahulu. Wa kathratul auradi ilmun wa akhlakun. Ilmunya banyak. Nggak ada yang bodoh. Dulu habaib dulu tuh nggak ada yang bodoh. Jadi Habib kalau bodoh aneh. Habib tuh mesti pinter. Kenapa? Wulida bidarim wa hafizul Qur'anil azim. Makanya saya pengen punya cita-cita, saya pengen mendirikan pesantren tahfidzul Quran khusus habaib. Jadi kalau yang nggak Habib nggak boleh masuk. Ya, pengen, cita-cita kan yang bagus, nggak apa-apa kan? Karena sekarang perlu produk Habib hafal Al-Quran. Karena saya pengen anak-anak saya hafal Al-Quran. Saya Mary di Kudus ini, yang hafal Al-Quran hidungnya pesek-pesek nih. Yang hidungnya mancung-mancung nih, pinter bahasa Arab, lebih fasih lisannya, tapi pada hafal Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, Alhamdulillah, belum sampai 30 juz. Tentunya kalau salafnya terdahulu ya malu. Loh, cucu saya kok begini ya? Mulida bitarim wa hafizul Qur'an al-azim. Lahir di kota Tarim, hafal Quran. Lahir kota Tarim, hafal Quran. Dan hafalnya umur 5 tahun. Saya nggak gumun tuh yang di TV, Hafidz Indonesia, Hafidz Indonesia. Hati-hati dengan program-program seperti itu. Kelihatannya cakep tapi hati-hati. Ada udang di balik batu. Lah kenapa pesantren di Kudus yang udah sekian lama menelurkan manusia-manusia yang masih kecil hafal Al-Quran, kok tidak ada yang diambil? Kok yang diambil kok yang model begitu-begitu, model yang golongan begitu-begitu. Paham maksud saya? Maksudnya mau ada peralihan dari pondok tahfidz Qur'annya para kiai, para ulama, para habaib ke pondok tahfidz Qur'an yang modelnya ruwet, yang model nggak suka tahlil, nggak suka maulid, nggak suka yasinan. Makanya kita kalau masukkan anak kita ke pesantren, tanyai dulu dengan tegas, di sini doyan tahlil nggak? Buatan, keluarkan saja. Karena banyak sekali nih dari luar pulau nyantrikan anaknya di Solo, padahal itu tempatnya orang-orang yang anti tahlil, anti solawat. Oh nggak apa-apa, yang penting ilmunya. Ya penting ilmunya, pulang anak kamu melaknat kamu. Pulang anak kamu akan melemparkan Al-Quran. Nggak penting. Coba kalau di Kudus tuh, Penyambay Harwani, salah satu santrinya di Solo lihat ada ibu-ibu baca Al-Quran selesai, maka bunyainya diajak nanya, diajak ngobrol. Bunyai ngapunten, itu tadi saya lihat ibu-ibu itu naruh Al-Quran di atas kursi yang tinggi, di atas kursi, dia tuh ditumpuk di atas kursi. Iya betul. Kenapa? Ngapunten bunyai, kalau saya diajari guru saya nggak begitu. Lah bagaimana? Kata guru saya, Al-Quran jangan ditaruh di atas kursi. Loh kenapa nggak boleh ditaruh di atas kursi? Bunyainya udah tahu, tapi pengen ngerti nih anak ini bagaimana gitu kan? Kenapa nggak boleh ditaruh di atas kursi? Maaf bunyai, kursi itu tempatnya pantat, bukan tempatnya Al-Quran. Kursi itu tempatnya pantat, bukan tempatnya Al-Quran. Tuh lihat tuh di Kudus, diajarin akhlak terhadap Al-Quran seperti itu. Ini kan pesantren yang luar biasa, harus diperbanyak. Makanya harus fokus. Lah Habib dulu, wulida bitarim wa hafizul Qur'anil azim. Lahir di kota Tarim, hafal Al-Quran. Lahir di kota Tarim, hafal Al-Quran. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz kalau ngimami nggak buka Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, hafal Al-Quran. Di Darul Mustafa sekarang di Hadramut, syaratnya nomor 1 harus hafal Al-Quran. Nggak hafal Al-Quran, pulangkan ke Indonesia, nggak diterima. Bukan cuman itu, bukan cuman hafal Al-Quran, syaratnya lagi di sana harus hafal kitab Riyadhus Shalihin. Nggak hafal Riyadhus Shalihin, nggak boleh masuk Darul Mustafa. Ketat. Kenapa? Karena ilmu ini simbolnya para habaib, simbolnya para alawiyin. Kalau kakeknya ana Madinatul Ilm, kakeknya yaitu Rasulullah SAW, kotanya ilmu, maka menantunya Rasulullah wa Ali babuha, Ali merupakan pintunya, maka anak keturunan Ali harus menjadi pintunya ilmu, mewarisi kakeknya. Karena itu ilmu ciri para ulama ahlus sunnah wal jamaah dan ciri para habaib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kathratul auradi, banyak wiridnya. Makanya jenengan kalau lihat wiridnya Habib itu bingung kitabnya. Sak kitab wirid semua. Wirid pagi aja macam-macam, wirid sore macam-macam. Wirid ini, wirid ini, wirid ini, wirid ini. Makanya Habib Abdurrahman As-Segaf mengatakan, "Man la wirid lah fahuwa kirid." Siapa yang enggak punya wirid, maka dia kirid. Siapa enggak punya wirid berarti dia kera. Enggak punya wirid itu disebut kera, dia elek. Jangan sampai anak cucunya nggak punya wirid. Jadi simbahnya nih ngelek-ngelek. Nanti awakmu ra duwe wirid, ketek awakmu kuwi. Kasar nih bahasa Abdul Rahman, sangat kasar. Kenapa? Menunjukkan pentingnya baca wirid. Karena itu habaib doyan baca wirid. Wiridnya banyak. Nah kita tinggal melampaui jalannya orang-orang yang soleh, orang soleh ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, wajabat mahabbati, akan dapat cintanya Allah kalau kita saling menyayangi, saling mencintai, saling berkunjung kepada
saudara kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan pukul 10.55. Pertandingan hampir usai. Ya, di ujung pertandingan ini kan pertandingan akhirat ini. Yang menang kan dapatnya